Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ririn Purnamasari dari kelas 3A jurusan Pendidikan Khusus tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Sistri Adini Alamsyah-Syidik. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran untuk anak tunarungu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Strategi pembelajaran untuk anak tunarungu. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau children with special needs membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing loh. Nah, tunarungu atau communication disorder and deafness adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik secara permanen maupun tidak permanen, serta memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan anak tunarungu pun menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh loh. Untuk abjad jari itu telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk bahasa isyarat itu berbeda-beda di setiap negara. Anak tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Berikut ini identifikasi anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, yaitu yang pertama, tidak mampu mendengar, terlambat dalam perkembangan bahasanya, sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, dan terkadang keluar nanah dari kedua telinga atau terdapat kelainan organis pada telinganya. Berikut ini strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu, yaitu yang pertama, strategi deduktif, yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Strategi yang kedua yaitu strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, strategi heuristik, yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pembelajaran, memecahkan masalah, dan dapat mempresentasikannya dengan baik. Yang keempat, strategi ekspositori, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, strategi klasikal, yaitu pembelajaran yang mencakup di satu ruangan kelas dengan jumlah tertentu. Waktu dan tempatnya pun sudah diatur oleh peraturan sekolah. Selanjutnya ada strategi kelompok, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada strategi individual, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa, baik indoor maupun outdoor. Selanjutnya ada strategi kooperatif, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Dan yang terakhir, ada strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme, yaitu pembelajaran yang dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik dan juga lebih sopan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau children with special needs membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu dalam penyusunan program pembelajarannya pun, untuk setiap bidang studi hendaknya guru kelas sudah memiliki data pribadi setiap peserta didiknya loh.
dan data pribadi, yakni berkaitan dengan karakteristik spesifik siswa, kemampuan dan kelemahan siswa, kompetensi yang dimiliki siswa, dan tingkat perkembangan yang dimiliki siswa pula. Nah, karakteristik spesifik student with special needs pada umumnya berkaitan dengan tingkat perkembangan fungsional. Nah, karakteristik spesifik tersebut meliputi tingkat perkembangan sensori motorik, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial, serta kreativitasnya. Untuk mengetahui secara jelas tentang karakteristik dari setiap siswa, seorang guru terlebih dahulu melakukan screening atau asesmen agar mengetahui secara jelas mengenai kompetensi diri peserta didik yang bersangkutan. Nah, tujuannya agar saat memprogramkan pembelajaran sudah dipikirkan mengenai bentuk strategi pembelajaran yang dianggap cocok untuk diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Ririn Purnamasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.